Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'. Angku-angku, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kembali kita segarkan rohani kita dengan mengembalikan segenap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang memberikan kehidupan kepada kita, yang memberikan kesempatan, kesehatan kepada kita untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Mudah-mudahan hidup dan kehidupan ini bisa kita isi dengan selalu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berikut kita lanjutkan kajian tafsir subuh kita, yaitu surah Al-Baqarah ayat 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Artinya qulu, katakanlah ya. Jadi qulu, katakanlah oleh kamu sekalian ya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi ditujukan kepada orang-orang yang beriman nih. Katakanlah olehmu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, amanna billahi, kami beriman kepada Allah. Ya. Jadi awak kau harus mengikrarkan bahwa awak itu memang beriman. Amanna billah, kami telah beriman kepada Allah. Wa ma unzila ilaina, dan kami juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Apa yang diturunkan kepada kami? Ya, Al-Qur'anul Karim yang melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berisi petunjuk-petunjuk kehidupan. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Ishaq, kepada Nabi Yakub, wal asbati, dan keturunannya, wa ma utiya Musa, serta apa yang diberikan kepada Musa, wa Isa, dan Isa, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya dari Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum, dan kami la nufarriq, ya, tidak membedakan. Jadi kami, kata orang beriman, tidak membedakan satu pun di antara para nabi-nabi itu, para nabi dan rasul itu. Ya. Wa nahnu lahu muslimun. Ya.
dan kami ya hanya berserah diri kepada Allah. Hanya kepada Allah kami berserah diri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat itu memberikan petunjuk cara mengemukakan bantahan ya, dalil-dalil dalam hal bertukar pendapat, bertukar pikiran. Nah, kalau cara orang kok brainstorming ya. Yaitu caranya dengan membandingkan antara dasar ya suatu agama dengan agama lainnya. Asbat ialah anak cucu Nabi Yakub alaihissalam. Yang dimaksud dengan beriman kepada nabi-nabi. Kan rukun iman waktu. Ya. Ndak langko rukun iman wak kalau wak tinggalkan iman kepada nabi-nabi. Ndak cik nabi doh. Ndak cik rasul, kepada nabi-nabi sekalian rasul-rasul. Beriman kepada Nabi Allah yang telah memilih mereka menjadi utusannya, yang diperintahkan untuk mengajak umat manusia ya, untuk masanya. Jadi Nabi dan Rasul itu ada pada masanya dan kaumnya ya. Itu salah satu beda ya objek kenabian dan Rasul nabi-nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad untuk sekalian umat manusia, sekalian umat manusia di mana sajanya berada. Tapi kalau nabi-nabi Nabi Lut hanya untuk kaum Lut, untuk yang daerah kaum ya mereka sampai tinggal di situ ya. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak terbatas ya daerah teritorial. Lah ya ada umat manusia sinane itu ada kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Makanya sampai dakwah ya masuk Nabi itu ada sahabat yang sampai ke Cino ya ke daerah Yaman dan lain-lain sebagainya. Jauh lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsip-prinsip pokok agama yang dibawa oleh Nabi Rasul itu sama ya. Yaitu mentauhidkan Allah. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah. Wahai sekalian manusia, katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi awak batuhan cie-nya, batuhan Allah Subhanahu wa taala. Di mana masyarakat atau umat saat itu ya banyak mempunyai keyakinan kepercayaan menyembah selain daripada Allah. Sembah benda-benda. Jadilah keyakinan itu ya keyakinan yang disebut dengan dinamisme. Keyakinan kepada roh-roh ya. Ada keyakinan kepada roh-roh, namanya keyakinan animisme. Ada keyakinan kepada ya patung-patung atau benda-benda, kemudian menyembah api ya. Bahkan anak nabi pun mereka sembah ya. Nyokatukan ya anak Tuhan ya, nabi pun mereka sembah, hanya jadikan anak Tuhan. Sebagai umpamanya Uzair ibnullah, Uzair anak Allah, yang Isa anak Allah. Padahal yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul itu adalah mengajak umat manusia itu untuk yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus wak gantuangkan harapan
ya doa alaih, permohonan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah aku beribadah, hanya kepadamu lah ya Allah ya aku minta pertolongan. Ya. Nah, kemudian apa boleh? Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Ya. Berarti awak tidak menggantungkan ya doa, harapan, cita-cita kepada selain. Kalau berharap kepada Allah awak tidak akan pernah kecewa. Berharap kepada ya manusia lebih banyak awak kecewa. Ya, tidak dapat kandak, tidak dapat apa, awak lah mungkin ada perasaan dongkol, perasaan tidak lama dan lain-lain sebagainya. Perkataan kami berserah diri hanya kepada Allah merupakan sindiran tajam yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik Mekah yang tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Karena mereka mengatakan dan mengakui sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Dikatakan mengaku juga awak umat Nabi Ibrahim, tapi menyembah berhala, dibuat saji-sajian, ya macam-macam, ya seperti yang mereka lakukan itu, ya meletakkan patung-patung di sekitar Ka'bah. Banyaknya buat, Allah berbuat patungnya rancak-rancak, kan membuat Tuhan hebat itu. Tuhan ya buat alatan panjang itu sembah-sembah. Ya. Itulah kenapa orang ya kaum kafir Quraisy atau masyarakat ya Arab pada saat itu ya baik di kalangan Yahudi, di kalangan Nasrani maupun di kalangan musyrik Mekah itu dianggap ya mereka itu adalah jahiliyah karena perbuatan dan tindakan mereka yang sudah jauh menyimpang daripada agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu ayat-ayat ini kembali mengingatkan kita bagaimana kita meningkatkan yakin dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin ya dan iman kita kepada nabi dan rasul, dan hanya ya menyerahkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai bentuk ya amalan-amalan. Ada amalan-amalan ya batiniah, ada amalan-amalan zahiriah. Kalau amalan-amalan batin harus wak jago, pertama niat awak ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua awak ridho kepada ketetapan Allah. Ridho itu karajo hati kok. Ya, kalau ndak ridho hati dongkol. Enak ridho. Kemudian apa lagi? Syukur itu karajo hati. Ya. Sabar karajo hati. Malu karajo hati. Ya, banyak karajo ya hati. Ya. Cinta juga karajo hati. Ya. Itulah yang harus wak pupuk ya dalam setiap waktu. Kemudian merasa berharap hanya kepada Allah, raja, khauf, rasa takut ya. Itu karajo hati ya. Alun awak merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah. Sungguh-sungguh itu motivasi diri, itu karajo hati ya. Kemudian introspeksi diri, mengana-ngana diri, tanya kepada hati, apakah ya Allah samparono ya amal ibadah yakin wa atau alun ya. Itu yang wak lengkapi dengan amalan-amalan zahiriah, yang zahir, yang tampak. Mulai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan ibadah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Awak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Awak bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah.
Nah, kalau Allah bersaksi awak, bukti daripada kesaksian awak itu memang tampak ya, sesuai hati ya, perkataan dan perbuatan awak ya. Kalau awak Islam ya nampak ya dari apa? Dari ya amal, dari perbuatan awak, dari sikap awak, dari perkataan awak, ya, dari pergaulan awak, ya, cara fikir awak dan lain sebagainya. Kemudian sholat, zakat, ya, nak, puasa, haji, ya, umroh, ya, sedekah, wakaf, infak, silaturahim, ya, senyuman, ya, jujur, perkataan yang baik-baik, ya, berbuat baik, ya, membantu orang, menolong orang dan lain-lain sebagainya. Itu adalah perbuatan-perbuatan zahiriah, ya, yang muncul motivasinya itu dari ya keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau lah yakin itu Bapak Ibu, ya, ndak boleh. Ya, itu ya, bila iman berseri, ya, yang jauhnya jadi dake, ya, nak, yang beratnya jadi ringannya, ya, yang sulit menjadi mudahnya, ya, bahkan yang sakit sekalipun ya akan terasa ya nikmatnya, ya. Kenapa? Karena didasari dengan ya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Ayub, bila waktunya sakit itu justru ia merasakan sangat dekatnya kepada Allah, nikmat rasanya hidup. Baru model ya, ndak ada mengeluh, ndak ada. Yalah berserah diri kuat mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bila bertepatan antara pilihan awak dengan pilihan Allah, awak bersyukur. Ya, bersyukur satu kali. Tapi kalau ndak basobok pilihan awak dengan pilihan Allah yang berlaku, hanya paling ya, banyak awak lebih banyak awak bersyukur sampai 7 kali sampai lebih. Begitu yang diamalkan oleh ya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang memilihkan awak untuk punya ya sejarah jalan hidup seperti itu. Ya, awak tidak berkeinginan kan? Tetapi Allah yang pilihkan awak. Ya. Tidak dipilih oleh orang lain. Ya. Berarti ada sesuatu yang istimewa yang Allah inginkan ada pada diri kita, tidak ada pada diri orang lain. Ya, apa faedahnya, apa manfaatnya, ya. Maka renungan-renungan diri awak, ya, itulah yang akan menguak ya hikmah dan tabir apa hikmah di balik ya perjalanan hidup yang awak lewati. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian ya tafsir subuh kita untuk ayat 130 36. Yang pertama, awak harus ya nyatakan awak itu beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasul ya. Kemudian awak tidak membedakan antara para nabi dan rasul karena ajarannya itu sama, yaitu mentauhidkan Allah. Kemudian awak hanya berserah diri kepada Allah ya dalam bentuk apa? Mengajarkan, mengamalkan ajaran agama Islam ini secara baik dan sempurna, meliputi ya amalan-amalan batiniah maupun amalan zahiriyah. Yang keduanya itu saling mempengaruhi. Mudah-mudahan Allah jaga iman dan takwa kita dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui akan maksud firman-Nya. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.